Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menceritakan tentang mitos, legenda, fakta, dan hal mistis yang terjadi di salah satu objek wisata, yaitu Danau Dendam. Kalian pasti nggak asing nggak sih dengan Danau Dendam? Danau Dendam itu adalah salah satu objek wisata oleh kalangan anak-anak, remaja, dan lanjut usia untuk menikmati terbenamnya matahari. Danau Dendam memiliki banyak keindahan yang eksotis di dalamnya dan banyak hal-hal yang belum kita ketahui tentang Danau Dendam. Di sini saya akan menceritakan tentang mitos, legenda, fakta, dan hal mistis yang ada di Danau Dendam. Pasti kalian kepo dengan hal semua itu? Mari lanjut di video. Nah, itu banyak sekali mitos. Beberapa mitos yang ada di masyarakat. Pertama yaitu tentang buaya puntung. Pasti kan tidak asing nggak sih tentang buaya puntung? Buaya yang tidak mempunyai ekor. Nah, versi pertama yaitu buaya Bengkulu dan buaya Lampung berkelahi di Sungai Musi. Awal kisahnya, Bengkulu pergi ke Sungai Musi dan buaya Lampung pun pergi ke Sungai Musi untuk beradu kekuatan. Namun, di situ buaya Bengkulu harus kehilangan ekornya, namun dia mendapatkan kemenangannya di sana. Di sana dengan amarah si buaya Bengkulu, dia pun bersumpah kepada buaya Lampung dia tidak akan memberikan makanan sedikit pun kepada buaya Lampung bila datang ke Danau Dendam. Namun versi kedua ini sedikit berbeda tentang buaya puntung. Versi kedua yaitu dulunya di sebuah danau ada seekor banyak buaya dan masyarakat sekitar suku Lembak sering mengambil pengairan yang ada di sana. Nah, di situ orang pintar suku Lembak pun sudah merasa rengam dengan perbuatan buaya. Akhirnya, orang pintar suku Lembak dan buaya pun beradu kekuatan. Di sana pun akhirnya menanglah orang pintar suku Lembak daripada buaya. Akhirnya pun buaya pun berjanji kepada orang suku Lembak akan menjaga dan akan timbul sekali kalau ada sesuatu hal yang ingin terjadi di Bengkulu. Nah, terus untuk menyepakati perjanjian mereka harus memotong ekor buaya itu. Akhirnya buaya danau itu dinaikkan ke daratan untuk dipotong ekornya dan lalu diturunkan lagi ke dalam danau. Jadi kata orang sekitar asli suku Lembak, katanya buaya puntung itu pernah menampakkan diri kepada seorang supir alat berat. Nah, di sana supir alat berat ini sedang menggali untuk pembuatan siring. Nah, buaya puntung pun menampakkan diri. Dari sesudah penampakan dirinya buaya puntung, sopir tersebut tidak pernah kembali lagi. Nah, juga katanya kalau Danau Dendam itu mempunyai mitos lainnya nih. Mitos lainnya yaitu tentang sepasang kasih. Namun, cerita tentang sepasang kasih ini ada dua versi, yaitu pertama tentang jelmaan Linta dan tentang tangisannya air mata seorang wanita. Nah, di situ pasti kalian nggak asing dengarkan cerita itu. Pasti kalian pernah mendengarnya. Tapi itu semua cerita itu tidak masuk akal. Seperti tangisan seorang wanita yang cintanya tidak diterima karena tidak direstui oleh orang tua laki-laki dan dia menangis di pinggir danau. Akhirnya air matanya pun jatuh seperti air bah dan menjadikan danau dendam. Apakah itu nyata? Tidak mungkin lah. Nah, terus katanya ada juga jelmaan Linta. Nah, jelmaan Linta di situ yaitu tentang sepasang kasih yang cintanya sedang membara, terus tidak direstui oleh orang tuanya lagi, dan mereka pun berjanji dan bersumpah untuk masuk ke dalam danau dan mereka pun berubah menjadi jelmaan Linta. Jadi, kalian tahu nggak sih tentang mitos keramat pintu air sakti atau keramat Sapu Jagat? Nah, keramat Sapu Jagat yaitu diketahui orang terdahulu ceritanya itu adalah kuburan orang mempunyai ilmu spiritual yang tinggi. Nah, nama keramat Sapu Jagat itu diambil dari cerita orang terdahulu. Namun, nama sebutan oleh orang suku Lembak aslinya adalah keramat pintu air atau keramat yang dikenal sekarang yaitu keramat pintu air. Namun sampai sekarang sayangnya belum diketahui di keramat Sapu Jagat itu adalah kuburan siapa. Karena ceritanya keramat pintu air ini sudah ada sebelum dari zaman penjajahan ada di Bengkulu. Namun mitos-mitos lainnya, keramat Sapu Jagat katanya
itu memiliki mitos, yaitu jika kalian ingin mengikuti lomba yang berbau dengan agama atau religius, bisa meminta berdoa di sana. Nah, jadi kalian pasti belum pernah dengar nih tentang cerita kalau danau dendam itu namanya bukan danau dendam dulu. Ini saya mendengar cerita ini dari salah satu warga suku Lembah yang berkata kalau dulu danau dendam itu namanya bukan danau dendam, tapi danau naga merah. Yakin gak kalian? Pasti enggak lah. Ini ceritanya baru saya ketemukan tentang cerita danau naga merah yang menjadi danau dendam. Katanya dulu bahwa danau dendam adalah danau naga merah, dan di tengah-tengah danau dendam itu ada kerajaan naga merah. Di sana ada beberapa naga dan naga Dangleha. Nah, Dangleha dan teman-temannya di situ memakai perhiasan yang sangat indah. Nah, sana ada seorang gadis tua yang mau meminjam perhiasannya Dangleha. Terus apa yang terjadi? Kepo nggak kalian? Nah, terus di situ si gadis tua itu diberikan perhiasan, namun tidak dikembalikan, dan Dangleha pun berubah menjadi lintah putih. Nah, di sana kasih yang pergi ke tengah-tengah danau, dan yang kita beri nama saja yang wanitanya bernama Hayati dan laki-lakinya Zainuddin. Nah, Zainuddin dan Hayati pergi ke tengah-tengah danau. Nah, terus si Hayati ini melihat ada sebuah bunga indah di tengah-tengah danau. Dengan Hayati yang bersekiki keras untuk meminta kepada Zainuddin untuk mengambil bunga tersebut. Dan Zainuddin pun mengambil. Sesudah Zainuddin mengambil bunga tersebut, dia tidak pernah kembali lagi ke daratan. Nah, disitulah maka danau naga merah diubah menjadi danau dendam, karena dendamnya Hayati karena dia tidak mendapatkan bunga dan sang kekasih Zainuddin tidak kembali lagi. Nah, pasti kalian nggak asing kan cerita itu? Itu cerita yang sangat-sangat tidak pernah kalian dengar. Saya saja baru dengar. Kalian kepo nggak sih nama asli danau dendam itu dari mana? Nah, sebenarnya kata orang asli suku Lembah, kan dulu Bengkulu pernah dijajah oleh Belanda. Nah, danau dendam adalah suatu bendungan yang dibuat oleh Belanda dan diberi nama oleh Belanda adalah Dam Tak Suda. Namun, oleh orang Belanda yang sedang melaksanakan Perang Dunia Kedua dan meninggalkan bendungan tidak selesai itu untuk kembali ke negaranya, dan warga sekitar pun memberi namanya pun Dendam Tak Suda. Jadi, nama Dendam Tak Suda itu diambil dari kata Dam Tak Suda. Nah, kalian tahu ya sih tentang hal mistis yang ada di Danau Dendam? Sebenarnya hal mistis di Danau Dendam tuh banyak, yaitu tentang penjaga, terus dia itu beberapa keramat yang ada di Danau Dendam, dan kejadian-kejadian mistis yang ada di Danau Dendam. Yaitu yang paling kalian sering dengar, yaitu Danau Dendam itu punya penunggu atau penjaganya. Penjaga dan penunggu Danau Dendam itu banyak loh, tidak cuma satu orang atau satu makhluk, tapi banyak sekali. Nah, yang paling sering kalian dengar yaitu tentang buaya puntung penjaga Danau Dendam. Tapi tidak cuma buaya puntung di sana, ada banyak lagi. Seperti kera ekor panjang, babi hutan, harimau hitam, dan rusa yang menjaga Danau Dendam. Danau Dendam sebenarnya sudah menjadi cagar alam di Kota Bengkulu. Karena di sana memiliki spesies tanaman langka yaitu anggrek pensil yang tidak ada di tempat lain. Terus, Danau Dendam yang kalian tahu dia mempunyai 3 keramat, yaitu keramat sapu jagat atau keramat pintu ayo, dan keramat gadis, dan keramat danau. Nah, kata masyarakat sekitar, kalau ada seseorang yang tenggelam di Danau Dendam, jika ingin cepat ditemukan, masyarakat harus pergi ke keramat sapu jagat atau keramat pintu ayo. Di sana meminta pertolongan untuk menemukan orang yang tenggelam. Nah, kan percaya nggak sih kita harus meminta doa di suatu kuburan untuk menemukan orang yang tenggelam di Danau Dendam. Namun ada beberapa kata dari orang sekitar, orang suku Lembah berkata, jika kalian ke Danau Dendam terus kalian nemu kayak
kebun tebu semua, kebun duku semua. Di situ kalian boleh memakannya, tapi kalian tidak boleh untuk membawanya pulang. Katanya kalau kalian untuk membawanya pulang, kalian tidak akan bisa kembali lagi ke rumah kalian. Terus juga jika kalian di Danau Dendam sedang berkata kasar, kalian tidak bisa kembali lagi. Karena sudah banyak masyarakat sekitar, orang suku Lembah sekalipun, sering tersesat di Danau Dendam. Katanya kalau sudah masyarakat yang pergi mancing dan tidak pulang setelah jam 7 malam, berarti sudah dipastikan mereka itu tersesat di Danau Dendam. Dan kalian tahu hal mistis selanjutnya? Pasti kalian tahu nggak sih kalau di Danau Dendam sering terjadi kecelakaan. Nah, katanya tentang kesaksian yang mengalami kecelakaan di sana, katanya dia di sana seperti melihat seorang gadis. Nah, seorang gadis yang kayak mau nyebrang gitu, terus akhirnya dia banting setir dan tabrak rumah warga ataupun tenggelam di Danau Dendam. Nah, sebenarnya kata orang sekitar, yang penampakan anak gadis itu adalah penampakan dari keramat gadis yang ada di Danau Dendam. Percaya nggak kalian? Karena masyarakat sekitar seperti yang sedang berkendara motor dan sendirian, dia sering ditumpangi oleh anak gadis di belakangnya. Terus, kata masyarakat sekitar asli orang suku Lembah pernah berkata bahwa di Danau Dendam dulu itu ada kerajaan, namanya Kerajaan Asli Suku Lembah, yaitu Kerajaan Sungai Hitam. Nah, Kerajaan Sungai Hitam ini dipimpin oleh salah satu raja yang namanya dibuat jadi kecamatan di Danau Dendam, yaitu Singarampati. Jadi, kalian yakin gak sih dengan mitos-mitos yang ada di sana tentang legenda, mitos, fakta, dan hal mistis yang ada di Danau Dendam? Itu semua adalah keyakinan masing-masing dari setiap orang. Itu adalah beberapa cerita yang saya rangkum dari mulut ke mulut masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Sekian video dari saya tutup. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.